berdoa selesai. Selanjutnya mungkin eh, perwakilan untuk membaca Al-Quran, surat apa namanya? Setelah At-Takatsur, surat Al-Asr ya. Silakan mungkin diwakili oleh Astri ya, silakan Astri Nur Hayati. Astri bisa mendengar suara saya? Ya, silakan Astri. Ya, terdengar. Terima kasih Astri. Selanjutnya kita absen dulu ya. Adinda Maulida. Hadir Pak, hadir. Ahmad Fajar. Hadir Pak. Alasya Amalia. Hadir Pak. Alia Rahmadina. Hadir Bapak. Anissa Fitri. Hadir Pak. Aulia Zahra. Hadir Pak. Deswita Putri Amalia. Hadir Bapak. Dwi Pravit Raningtyas. Hadir Dwi. Hadir Pak. Vika Khairunisa. Hadir. Gita Puspita. Hadir Pak. Intan Aulia. Lagi kendala join Pak. Intan Aulia hadir. Joinnya lagi kendala Pak. Loh, ini barusan siapa? Laila. Laila hadir. Layalia. Layalia. Syahida. Belum ya. Mailani. Hadir Bapak. Tadi Laya udah join Nabila. Pak. Gimana? Tadi Laya udah join tapi keluar lagi. Nabila Nafisah. Hadir Pak. Nova Nur Sofaria. Hadir Pak. Salma Mawarni. Hadir Bapak. Sarah Aktila. Hadir Pak. Silvani. Hadir Pak. Syifa Putri. Hadir Bapak. Tia Lestari. Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Kemudian Aurizati. Hadir Pak. Astri Nur Hayati. Aryas Hakim. Hadir Pak. Hadir Pak.
Yang belum hadir Intan Aulia ya sama Laya Lia ya. Nah, kita mungkin sedikit lanjut ya terkait voltametri. Kemudian oh ya sebelumnya sudah dibagi kelompok kan. Kemarin saya minta PJ-nya untuk membagi kelompok untuk presentasi minggu depan. Sudah ada itunya, rekapnya. Kemarin PJ-nya itu siapa ya? Fajar, Pak. Fajar. Bapak Intan Fajar Aulia sudah hadir, Pak. Gimana Fajar sudah dibagi kelompok belum? Kan biar ada waktu harusnya kemarin-kemarin ya untuk mempersiapkan materi minggu depan. Sudah belum Fajar? Belum ya? Fajar, ada nggak Fajar nih? Halo, Fajar? Fajar kemana nih? Jadi belum dibuat kelompok ya kalian? Belum, Pak. Gimana ini? Kan kemarin minta 2 minggu ya biar persiapan katanya kan? Kalau PJ-nya itu siapa PJ-nya? Gimana ini? Halo? Ya, kalau PJ mata kuliah elektronik itu siapa ya? Kalau nggak salah Mas Salsa, Pak. Mana Sasa mana? Nah, kemarin disuruh untuk membuat kelompok siapa ya? Ya udah di Salsa mana Salsa? Iya, Pak. Kenapa? Iya, dibuat kelompok. Kemarin kan Oh, ini. iya, Bapak belum. Jadi kapan? Ya Iya, pokoknya Bapak. kan dirinya awalnya biar ada waktu 2 minggu kan untuk kalian untuk mempersiapkan, tapi ternyata belum ya. Ya coba secepatnya dibuatkan ya. Kemarin kan untuk berapa kelompoknya kemarin? 5 kelompok, Pak. Ya kan kemarin sudah difoto juga ya kalau nggak salah materi-materinya kan jenis-jenis dari uh, teknik voltametri kan ya kemarin. Nah itu nanti dibagi 5 kelompok, kemudian minggu depan presentasi gitu ya. Nah, kita hari ini harus sudah ada ya Salsa. Baik, Pak. Kita lanjut dulu ya sedikit mungkin ya. Saya izin share dulu.
Sudah muncul ya PT-nya? Udah, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya kemarin sedikit sudah disinggung ya. Yang ini terkait dengan kasus ya, cara kerja, jadi pengaruh potensial pada arus Faraday ya. Ini kasusnya ada larutan FeCN6 3- ya, yang konsentrasinya 1 milimolar, yang menggunakan elektroda kerjanya itu platina ya, platina. Ini secara reaksi ketika FeCN6 3- itu tereduksi, nanti akan dia menangkap satu elektron dan menjadi produknya itu adalah FeCN6 4- ya. Kalau ini terkait dengan rumus dari untuk penentuan potensialnya. Nah, jadi kemarin sedikit sudah disinggung ya pengaruh potensial terhadap arus Faraday. Jadi di dalam larutan tadi kan, larutan FeCN6 3- gitu kan ya, dia dicelupkan menggunakan elektrodanya tadi, elektrodanya platina. Nah, kan kemarin yang sudah kita ketahui bahwa di voltametri ini ya, di metode voltametri ini arusnya nanti akan dirubah kan ya, arusnya nanti akan dirubah. Nah, kita ilustrasikan di sini nilai potensial ya. Sorry, bukan arus yang dirubah, potensial yang dirubah ya. Ini kan potensial yang lebih positif menuju ini potensial yang lebih negatif. Nah, kalau potensialnya besar gitu ya, potensialnya besar, maka si FeCN6 3- itu dia belum tereduksi. Nah, kemudian kan kita rubah potensial, semakin potensialnya negatif, nah, maka nanti akan semakin kita ilustrasikan ya sebentar. Di sini, jadi semakin negatif, jadi kan tadi ya bahwa potensial itu kita rubah-rubah. Awalnya kan potensialnya besar, maka si FeCN6 3- itu dia belum terreduksi sampai terus potensialnya diperkecil kan, semakin negatif. Nah, ketika potensial semakin negatif, apa yang terjadi kira-kira menurut teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kan awalnya positif, dia si FeCN6 3- itu dia belum tereduksi. Nah, semakin kita atur potensialnya makin negatif, kira-kira apa yang terjadi dalam elektroda dengan apa namanya, dengan larutan, kira-kira bagaimana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bagaimana? Nah, coba dibayangkan. Jadi, sebentar saya gambar dulu ya mungkin. Nah, ini kan ada larutan. Ini kan ada larutan FeCN6 3- ya. Kemudian di sini ada elektroda platina kan. Elektroda platina. Kemudian kan sebenarnya sih ini aja ya, fokusnya kita ke larutan dengan ke elektrodanya ya. Elektroda di katodanya ya, yang nanti akan mengalami reduksi kan di elektroda ini. Nah, ini ada larutan FeCN6 3-, kemudian ini elektrodanya elektroda platina. Kemudian dikasih potensial kan, nah, kasih potensial. Kalau potensialnya masih besar, maka ini belum mengalami
reduksi kan si FEC6 3-. Nanti dia akan mulai mengalami atau mulai terjadi reduksi FEC6 3- menjadi FECN6 4- itu di sekitar potensialnya itu adalah positif 0,356. Itu kan ya. Nah, terus potensialnya diperkecil. Semakin potensialnya diperkecil sampai ke sini ya, potensialnya sampai ke mulai tereduksi, kira-kira bagaimana? Jadi ketika mulai potensial diperkecil, maka nanti kan di elektroda ini dia akan negatif kan ya, akan negatif. Jadi spesifikasinya di sini yang bermuatan negatif kan di elektroda karena potensial terus diperkecil, dia akan negatif di elektrodanya sehingga ketika elektroda ini negatif, maka dia akan menarik spesi-spesi yang positif di dalam larutan. Tadi ya, tentunya di dalam larutan kan ada FeCN6 3- ya, kemudian ada juga air kan di sini. Jadi spesi yang bermuatan positif atau yang kutub positif dia akan tertarik oleh elektroda ini karena elektroda ini ketika ditambahkan potensial maka dia akan bermuatan negatif atau spesinya negatif sehingga perlu dinetralkan. Nah, dia untuk menetralkannya itu adalah menarik spesi-spesi atau yang kutub positif di dalam larutan. Tentunya akan tertarik FeCN6 3-. Bahkan air juga, kalau airnya yang kutub positifnya dia akan tertarik juga pada elektroda ini, gitu ya. Nah, nanti sampai pada saatnya di potensial yang si FeCN6 3- ini dia mulai tereduksi. FeCN 6 3- itu dia mulai tereduksi. Baru dia nanti akan mereduksi tadi FeCN6 3- ini ya, akan tereduksi oleh elektroda platina sehingga berubah menjadi FeCN6 4- gitu ya, produknya FeCN6 4-. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia mulai tereduksi. Coba di sini ada gambarnya ya. Jadi itu nanti akan ada ini terkait dengan Faraday nanti. Kemudian kita lihat di sini kenapa kalau misalkan sampai dia kan lama kelamaan terus seperti itu ya. Nanti terus potensial semakin mengecil maka ketika si FeCN6 3- ini dia mulai tereduksi terus menerus tereduksi, nanti akan ada saatnya pada keadaan setimbang ya. Nah ini. Nah ini tandanya apa nih? X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu artinya apa coba kira? Dimana pada saat setimbang ya. Nah nanti ketika dalam larutan FeCN6 3- ini yang misalkan FeCN 3- ini konsentrasinya itu 1 milimolar. Terus nanti akan ada pada saat di mana X-nya 0, artinya keadaan seimbang, artinya nanti konsentrasi larutan atau di sini tuh akan sama antara konsentrasi FeCN6 3- dan FeCN6 4-. FeCN6 4- ini adalah produk dari hasil reduksi FeCN6 3- menjadi FeCN 4-. Nah, terus kan si FeCN6 3- dia akan tereduksi menjadi FeCN6 4- sampai nanti larutan FeCN6 3- ini dia konsentrasinya setengahnya lagi. Awalnya 1 milimolar, karena setengahnya sudah tereduksi menjadi FeCN6 4-, maka FeCN6 3- ini konsentrasinya menjadi 0,5 milimolar. Artinya si
larutan atau analit FECN 63- ini dia sudah tereduksi setengahnya gitu kan. Kak, kita lihat kalau misalkan konsentrasi FECN 64- dia 0,5 milimolar, kemudian konsentrasi FECN 63- dia 0,5 molar, sama kan ya, nanti bisa dicoret kan ya. Nanti nilainya log 1 ya, log 1 itu sama dengan 0. Log 1 sama dengan 0 dikali 0,05 sama dengan 0 juga ya. Jadi maka nanti E-nya itu adalah plus 0,356. Itu merupakan E0 ya. E0. Jadi E0 itu ketika nanti E0 artinya E0-nya itu nanti berapa? Plus 0,356 artinya itu elektrolisis sudah terjadi setengahnya. Artinya si larutan analit FECN 63- itu atau analitnya itu sudah tereduksi setengahnya. Itu ketika potensialnya atau N0-nya sama dengan positif 0,356. Seperti itu ya. Nah, ini di sini jika potensial ini ya masih 0,530 itu dikenakan pada elektroda kerja, maka konsentrasi FECN 63- dan FECN 64- pada permukaan elektroda tidak berpengaruh dan tidak akan ada arus Faraday. Tapi nanti ketika dirubah potensialnya menjadi 0,356 watt misalkan, maka dia sudah mulai tereduksi. Tadi ya sudah mulai tereduksi itu artinya FECN 63- itu dia direduksi menjadi FECN 4-. Artinya nanti si FECN 4- itu pastinya dia akan ada elektron kan ya. Karena tadi awalnya FECN 63-, kemudian dia menangkap elektron sehingga menjadi FECN 64-. Maka nanti ada elektronnya kan. Nah, disitulah nanti akan ada arusnya ya. Akan ada arus Faraday itu ya di situ. Nah, kemudian sebenarnya dari situ juga kita bisa apa ya namanya? Terkait dengan difusi analit. Kan tadi ya, ketika sudah mulai tereduksi, berarti FEC 63- dia akan menangkap satu elektron sehingga akan menjadi produknya itu adalah FEC 64-. Itu kan ya. Otomatis ketika FECN 63- sudah tereduksi, maka lama-kelamaan FECN 63- itu konsentrasinya akan berkurang kan, karena dia tereduksi menjadi FECN 64- kan ya. Maka lama-kelamaan nanti otomatis di permukaan elektroda itu akan lebih banyak FECN 64-. Seperti itu ya. Nah, ini di sini konsentrasi FECN 63- pada tubuh larutan itu lebih besar dari konsentrasi FECN 3- pada permukaan elektroda. Akibatnya FECN 63- akan berdifusi dari tubuh larutan ke permukaan elektroda. Konsentrasi FECN 64- pada tubuh larutan itu akan lebih kecil dari konsentrasi pada permukaan elektroda. Akibatnya FECN akan. Nah, ini terkait dengan difusi. Masih ingat terkait difusi itu apa? Difusi itu perpindahan kan, perpindahan dari daerah konsentrasi yang tinggi ke daerah konsentrasi yang rendah. Nah ini contoh, ini elektroda kan, ini elektroda, kemudian ini larutan tadi ya, larutan FECN 63-. Jadi ini elektroda, ini larutan FECN 63-. Pasti nanti akan ada ion FECN 3- yang menempel pada elektroda. Ada juga yang memang belum menempel kan. Tidak semuanya larutan FECN 63- itu dia menempel pada elektroda. Jadi yang menempel ya yang sampai dia bisa menyeimbangkan tadi ya, menyeimbangkan elektroda yang
bermuatan negatif ya, yang bermuatan negatif karena tadi diberi potensial kan, diberi potensial. Nah ini ada yang nempel. Nah kita baca dulu ini ya. Transfer massa itu pergerakan material ke arah atau menjauh dari permukaan elektroda atau perpindahan reaktan dan produk dari permukaan elektroda. Nanti kemudian difusi itu perpindahan material akibat gradien konsentrasi. Kemudian difusi itu kan dari konsentrasi yang tinggi, perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Terjadi saat konsentrasi sebuah ion atau molekul pada permukaan elektroda berbeda dengan konsentrasi di tubuh larutan. Nah, kemudian nanti di dalam ini ya, antara elektroda kemudian larutan, tubuh larutan itu akan ada lapis difusi. Nanti di mana lapisan larutan yang berbatasan dengan elektroda, di mana transport massa yang terjadi hanyalah difusi. Nah nih, kita kembali ke sini, ini ada elektroda, misalkan elektroda platina kan, kemudian ini adalah larutan FeCN 63-. Nah kemudian elektroda ini kan tadi diberi potensial, pasti nanti akan menarik larutan yang bermuatan positif itu menuju ke elektroda ini yang bermuatan negatif, gitu kan ya. Dia akan menarik FeCN 63-, bahkan mungkin air juga. Nah itu ya. Nah inilah. Kemudian itu ya. Nah sebenarnya di sini ada istilahnya tuh apa ya namanya? Tapi nanti aja. Nah ini kita kembali ke sini. Kemudian pada saat si FeCN 63- itu mulai tereduksi, otomatis ini yang di permukaan itu ketika potensialnya sudah cukup untuk mereduksi FeCN 63-, maka nanti FeCN 3- ini dia akan berubah menjadi FeCN 4-. Nah, ini kita bisa lihat ini yang biru seperti ini FeCN 3-, kemudian ini biru, lebih biru ini dia produk dari reduksi FeCN 3- menjadi FeCN 4-. Jadi ketika potensial sudah mulai bisa mereduksi FeCN 63-, maka nanti si FeCN 3- yang menempel pada elektroda itu akan berubah atau akan tereduksi menjadi ini FeCN 4-, FeCN 6 4-. Nah, ini contoh. Berarti di sini ini dia tereduksi menjadi FeCN 4-. Ini juga dia tereduksi menjadi FeCN 4- kan. Ini juga dia tereduksi menjadi terus seperti itu. Nah, otomatis awalnya kan di permukaan elektroda itu semuanya FeCN 63-. Ketika sudah potensialnya mulai mereduksi FeCN 63-, maka nanti di permukaan itu FeCN 3- itu akan berkurang. FeCN 4- dia akan bertambah karena tadi FeCN 63-nya dia tereduksi kan di permukaan elektroda. Kalau yang di tubuh larutan ini dia belum tereduksi kan, karena nanti yang akan tereduksi itu adalah yang di permukaan elektroda gitu kan. Nah, kan difusi itu adalah perpindahan material ya akibat gradien konsentrasi, akibat perbedaan konsentrasi. Di mana difusi itu akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah ini otomatis. Nah tadi kembali ketika sudah mulai tereduksi, maka di permukaan elektroda itu konsentrasi FeCN 63- dia akan berkurang, kemudian konsentrasi FeCN 64- dia akan bertambah. Maka nanti FeCN 64- karena dia di sini konsentrasinya lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi FeCN 63-,
maka produk FPCN 64 minus ini dia akan berdifusi, kan berdifusi ya, atau berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini tadi bahwa setelah mengalami proses tereduksi si FPCN 63 minus, maka di permukaan elektroda ini akan semakin banyak konsentrasi FECN 64 minus. Kebalikannya, konsentrasi FECN 63 minus dia akan semakin berkurang, semakin sedikit. Otomatis nanti si FECN 64 minus yang di permukaan elektroda dia akan berdifusi menuju ke tubuh larutan. Karena di tubuh larutan kan tidak ada FECN 64 minus. Berarti konsentrasi di larutan itu, konsentrasi dari FECN 64 minus itu kan kecil sekali, bahkan tidak ada kan, maka nanti si FECN 64 minus dari permukaan elektroda dia akan berpindah, karena di sini konsentrasi ini berpindah berdifusi ke konsentrasi yang rendah, maka FECN 64 minus akan berpindah ke tubuh larutan seperti itu. Nah, ketika dia berpindah ini FECN 64 minus berpindah, maka di sini otomatis FECN 64 minus dia akan berkurang lagi kan. Nah, maka nanti yang dari tubuh larutan dia akan berpindah. Ini kan kalau di sini di tubuh larutan FECN 63 minus itu konsentrasinya besar kan atau tinggi. Maka nanti di tubuh larutan dia si FECN 63 minus akan bergerak menuju ke permukaan. Sebaliknya tadi yang dari permukaan ini FECN 64 minus dia akan bergerak menuju ke tubuh larutan, ke konsentrasi yang rendah FECN 64 minus. Itu terus. Nah, kemudian yang ini sudah tidak ada kan karena dia berpindah. Yang juga sudah tidak ada berpindah ke sini kan ke konsentrasi yang lebih rendah, ke tubuh larutan. Nah, maka nanti ini yang kosong ini juga akan diisi lagi oleh FECN 63 minus yang di tubuh larutan konsentrasinya tinggi, dia akan berdifusi ke elektroda yang konsentrasi FECN 63 minusnya lebih rendah. Maka dia akan berpindah terus, kemudian ketika sudah berpindah maka akan tereduksi menjadi FECN 64 minus. Setelah menjadi produk FECN 4 minus, di FECN 4 minus dia akan berdifusi menuju ke FEC, ke tubuh larutan. Terus, nah itulah proses difusi ya. Nah, ketika tadi ya, ketika mengalami reduksi kan otomatis si analit itu dia akan menangkap elektron. Nah, ketika menangkap elektron dia nanti akan menghasilkan arus. Maka itu nanti itu yang dinamakan dengan arus Faraday yang nantinya akan dihitung di sumbu X-nya. Itu kan ya dari situ. Bisa dipahami atau bisa kebayang ya? Seperti itu. Nah, nanti seperti itu lama-kelamaan ya. Sampai nanti, nah lama-kelamaan saya coba gambarkan lagi ya. Nah, contoh ini kan tadi ketika ini sudah mengalami reduksi, otomatis menjadi FECN 64 minus, maka nanti di sini FECN 4 minus konsentrasi tinggi, dia akan berdifusi ke tubuh larutan, kan berpindah ke sini yang sudah mengalami reduksi. Nah, nanti sebaliknya FECN 63 minus, di sini kan banyak konsentrasi tinggi, dia akan berpindah menuju ke elektroda. Setelah ini dia berpindah, nanti kan diganti dengan FECN 63 minus yang ini. Ya kan ya? Yang ini. Dia akan mengalami perpindahan dari FECN 63 minus menuju ke elektroda. Terus kemudian mendapat reduksi menjadi produk FECN 4 minus. FECN 4 minus dia akan berdifusi ke sini, kemudian nanti
eh, yang ini larutan yang ini ya, FHCN63- dia juga sama akan berdifusi juga menuju ke sini terus sampai seperti itu. Nah, itu ada namanya jarak lapis difusi. Jadi semakin lama maka nanti jarak lapis difusinya dia semakin luas kan, semakin luas. Nah, itu bisa ditangani nanti supaya tidak terus melebar luas, maka nanti biasanya si elektrodanya dia harus diaduk, atau kalau elektrodanya nanti cepat terus rusak, biasanya nanti yang diaduk itu adalah larutan, karena nanti kan biasanya ketika prakteknya itu si larutan itu dia biasanya menggunakan stirrer gitu ya, menggunakan stirrer sehingga nanti si larutannya itu dia diaduk sehingga nanti homogen. Kan nanti pergerakan apa namanya? Pergerakan difusinya itu dia ya tidak akan terus, kalau misalkan tidak diaduk ya pasti seperti ini ya. Jadi nanti lama kelamaan jarak lapis difusinya itu akan semakin luas gitu kan, akan semakin luas. Nah, maka itu bisa diatasi dengan cara diaduk gitu ya, diaduk supaya nanti ya merata ya, jadi jaraknya juga terus semakin luas karena nanti diaduk gitu kan. Itu ya, itu terkait dengan arus Faraday. Nah, ini ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan kapan terjadinya difusi. Terjadi difusi saat potensial elektroda kerja lebih negatif dari potensial reduksi logamnya, atau ion logam akan tereduksi di permukaan elektroda. Konsentrasi ion analit pada lapis rangkap listrik itu akan berkurang, maka ion logam di dalam tubuh larutan berdifusi ke sekitar lapis rangkap listrik. Ini yang tadi ya. Jadi kembali lagi bahwa nah ini maksudnya tadi apa namanya? Lapis rangkap tipis ya. Lapis rangkap listrik. Itu tuh ini maksudnya ya. Ini jarak ini. Ini lapis rangkap listrik ya. Jadi tadi konsentrasi ion analit pada lapis rangkap listrik itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi mengalami reduksi. Tadi kan ion analitnya itu adalah FeCN63-. Kemudian setelah mulai potensialnya itu cukup untuk mereduksi ion FeCN63-, dia akan tereduksi menjadi FeCN4-, otomatis konsentrasinya si FeCN63- di sini akan berkurang. Ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi aliran ion logam ini menghasilkan arus difusi. Nah, tadi ya, ketika aliran kan karena tadi FeCN64- terbentuk karena dia menangkap elektron. Berarti kan nanti ada muatan ya, ada aliran elektron nanti berdifusi. Nah, itulah yang nanti kalau di alatnya itu akan menghasilkan nilai arus. Nah, itu dari situ ya proses arus Faraday di situ tadi. Nah, ini rumus untuk arus difusi. Arus difusi sama dengan NFAD dikali CTL dikurangi CPE dibagi dengan tadi ya delta, ini delta. Di mana I itu adalah arus difusi, kemudian N ini jumlah elektron yang terlibat pada reaksi. Kayak tadi berarti FeCN63- menangkap satu elektron menjadi FeCN64-. Berarti N-nya itu adalah 1 gitu kan. Kemudian F-nya itu tetapan Faraday. Nah, ini sudah ada nilainya kan, F itu tetapan Faraday 96.500 ya, atau 96.485, atau ada lagi yang lainnya. Kemudian A ini adalah luas elektrodanya, kemudian D ini adalah koefisien difusi. Kemudian CTL konsentrasi analit pada tubuh larutan, kemudian CP itu konsentrasi analit pada permukaan elektroda. Nah, ini CTL itu adalah konsentrasi analit pada tubuh larutan, CP itu konsentrasi analit pada permukaan elektroda. Tentunya pada awalnya itu pasti konsentrasi di dalam tubuh larutan
si FeCN63- itu atau analitnya itu dia lebih besar kan dibandingkan dengan konsentrasi FeCN63- di dalam elektroda atau di permukaan elektroda kan. Tapi kalau sudah mulai mengalami reduksi, lama-kelamaan si dalam tubuh lautan itu dia kan akan lama-kelamaan menjadi lebih sedikit karena dia menuju ke elektroda, kemudian dia tereduksi menjadi FeCN64-. Nanti dia terdifusi lagi ke tubuh larutan, maka nanti di larutan ini, di tubuh larutan ini lama-kelamaan akan semakin sedikit konsentrasi FeCN63- akan terus bertambah FeCN64- gitu kan ya, karena tadi mengalami reduksi kan ya. Nah ini tebal arus difusi. Nah ini D itu tadi delta itu tebal arus difusi ini. Lapis difusi ini tebal arus difusi tadi ya. Kalau tidak diaduk maka ya semakin lama waktunya ketika dia terus mengalami reduksi maka nanti tebal lapis difusinya dia semakin akan tebal. Gitu kan? Nah, itu sebenarnya bisa dikonstantkan pada saat steam dengan cara tadi diaduk ya, diaduk supaya lama-kelamaan tebal lapis diffusnya tidak tebal ya, dengan cara diaduk. Kalau ini semakin tebal maka nanti nilai arusnya semakin kecil ya. Nah, ini perubahan konsentrasi air pada tubuh larutan dengan ada perubahannya. Nah, ini yang tadi ya bahwa terkait dengan lapis difusi itu yang tadi yang ini ya. Ini lapis difusi ya. Baik perpindahan difusi dari tubuh larutan menuju permukaan elektroda FeCN63- maupun dari permukaan elektroda produk FeCN64- berdifusi menuju ke tubuh larutan. Itu tebal lapis difusi. Nah, ini lapis difusi berubah terhadap waktu. Ya itu ya tadi sudah dijelaskan. Tebal lapis difusi bertambah terhadap waktu. Nah, jika potensial elektroda kerja dibuat konstan pada nilai tertentu, maka konsentrasi analit pada permukaan elektroda juga dia akan tetap. Ini gradien konsentrasinya ya. Nah, gradien konsentrasi ini ya. Konsentrasi TL dikurangi konsentrasi PE dibagi dengan delta. Akan berkurang terhadap waktu, demikian juga dengan arus difusi. Maka supaya pada saat nanti setimbang itu si analitnya yaitu harus diaduk ya supaya si nilai dari ini delta ini ya tebal tebal lapis difusinya tidak bertambah kan, tidak bertambah. Ini pengaruh transport massa pada arus listrik. Migrasi transport massa dalam larutan akibat tarik-menarik elektrostatik antar elektroda yang bermuatan dengan ion-ion dalam larutan yang tadi ya, melalui proses difusi. Atau pergerakan kation dan anion sebagai respon dari potensial yang digunakan. Jika elektroda bermuatan positif, maka partikel muatan negatif bergerak ke arah elektroda dan partikel muatan positif bergerak ke arah tubuh larutan. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ini dapat diminimumkan dengan menambahkan elektrolit pendukung ke dalam larutan analit. Tambahkan biasanya elektrolit supaya untuk menyeimbangkan tadi ya, yang muatan negatif maupun yang muatan positif supaya seimbang. Nah, biasanya larutan elektrolit pendukung itu harus bersifat inert. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap hasil analit, tapi dia hanya untuk tidak bereaksi, dia hanya untuk menyeimbangkan muatan positif maupun negatif dari larutan gitu ya. Konsentrasi elektrolit pendukung minimal 1 kali konsentrasi analit.
Kemudian elektron pendukung berfungsi mengurangi gaya tarik-menarik elektrostatik antara muatan elektroda dengan muatan ion analit. Kemudian dia juga fungsinya untuk mempertahankan kekuatan ion. Biasanya yang digunakan elektroda adalah KCl, KNO3, HNO3, buffer, ataupun yang lain. Jadi fungsinya itu untuk menyeimbangkan ya gaya tarik-menarik elektrostatik ya tadi. Menyeimbangkan yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif, gitu ya. Nah, ini contoh ketika menggunakan elektrolit pendukungnya KCl. KCl itu kan kalau di dalam larutan menjadi K plus Cl min. Nah, nanti K plusnya itu dia akan menyeimbangkan ion-ion yang bermuatan negatif. Sebaliknya, Cl min dia akan menyeimbangkan ion-ion yang bermuatan positif. Seperti itu ya. Nah, tadi ya. Nah, ini terkait dengan konveksi timbul akibat pengadukan atau adanya beda temperatur pada dua titik dalam larutan. Jadi memang caranya supaya suhu atau temperatur itu tidak mempengaruhi terhadap hasil yang memang harus dikonstankan suhunya. Nah, biasanya suhunya itulah suhu kamar kan. Ketika nanti prakteknya ketika kita mau menganalisis sampel gitu menggunakan voltametri. Jadi si suhunya dibuat konstan gitu ya dalam larutan. Dengan cara tidak mengaduk larutan, tapi tetap biasanya larutan juga perlu diaduk karena itu tuh fungsinya untuk mengendalikan transport massa di dalam larutan. Tadi ya supaya tembal difusi tidak semakin melebar kan, maka perlu ada diaduk ya, perlu ada pengadukan gitu. Nah, ini pengukuran pada larutan yang diaduk. Jika larutan analit diaduk, maka tebal tipis difusi akan naik tadi ya. Jadi ketika larutan analitnya diaduk atau elektrodanya diaduk, maka ini akan membuat konstan tebal lapis difusi. Nah, arus difusi ini hanya bergantung pada beda konsentrasi analit pada tubuh larutan dan konsentrasi analit pada permukaan elektroda. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bergantung pada beda konsentrasi analit dan pada tubuh larutan analit dan pada permukaan elektroda. Ini sebenarnya beberapa bentuk voltamogram ya. Ketika si larutannya diaduk, voltamogramnya kurang lebih seperti ini. Voltamogram pada pemperotan yang diaduk biasanya seperti ini. Gitu. Nah, arus meningkat dari background, arus residu menuju arus limiting. Ya, jadi pada intinya nanti memang akan ada perbedaan ya ketika larutannya yang analitnya yang diaduk dengan analitnya yang tidak diaduk. Jadi kalau yang diaduk kan itu berarti nanti si ketebalan lapis difusinya itu dia akan, kalau yang diaduk dia akan konstan, kalau yang tidak diaduk nanti lama-kelamaan tebal lapisan difusinya itu akan semakin tebal atau semakin luas gitu ya, semakin luas. Nah tadi ya, jadi kalau di voltametri itu kan tadi akan mendapatkan voltamogram di mana yang kita tahu bahwa voltamogramnya itu sumbu X-nya itu adalah potensial, kemudian sumbu Y-nya itu adalah arus. Nah, sumbu X-nya itu potensial kan bahwa di voltameter ini memang potensial kita atur kan, rentang. Misalkan kita atur potensialnya dari berapa sampai berapa kan, diatur nanti di alatnya. Kemudian nanti setiap perubahan potensial nanti akan menghasilkan arus yang berbeda ya, sesuai dengan potensial yang diberikan. Nah, apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai arus Faraday? Karena kan memang di voltametri ini nanti sumbunya atau yang dihasilkannya itu adalah arus kan, arus. Maka memang bagaimana cara untuk memaksimalkan nilai arus ini kan, itu. Meskipun nanti pada
akhirnya kalau di alat itu bisa jadi dikonvensi ya, dari arus menjadi apa kan nanti menggunakan Faraday kan. Tapi nanti pada awalnya itu di sumbu X-nya itu, di sumbu Y-nya itu adalah yang dihasilkan nilai arus ya, arus. Nah, faktor yang mempengaruhi dari arus Faraday itulah yang pertama transport massa, yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya transport massa. Yang pertama itu difusi, yang tadi sudah dijelaskan apa namanya adanya difusi ya. Difusi itu tadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi nanti akan terjadi difusi baik dari larutan ke permukaan elektroda FEC. Kalau contohnya analitnya FECN 63-, berarti FECN 3- dia akan berdifusi ke permukaan elektroda. Sebaliknya nanti akan ada juga difusi ketika sudah terreduksi FECN 63- di permukaan elektroda menjadi FECN 64-, maka dia FECN 64- juga dia akan terdifusi, akan mengalami difusi dari permukaan elektroda ke larutan gitu kan ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua migrasi, dan juga tadi sudah dijelaskan ya. Ini tadi yang ini ya sudah dijelaskan. Mana? Nah ini. Nah ini ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian konveksi. Nah ini juga ya tadi sudah dijelaskan terkait konveksi yang timbul akibat pengadukan atau adanya perbedaan temperatur gitu ya. Ini sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua itu kinetika transfer elektron atau laju transfer elektron. Jadi laju transfer elektron itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, jika yang cepat itu reaksi redoks pada sistem keseimbangan, maka akan berlaku persamaan Nernst. Tapi kalau lajunya itu lambat, reaksi redoks tidak pada sistem setimbang, maka tidak berlaku persamaan Nernst. Jadi nanti tergantung laju dari elektronnya ya. Memang ada yang cepat, kalau cepat itu artinya reaksi redoksnya itu pada sistem setimbang. Maka nanti berlaku persamaan Nernst ya untuk menghitung potensialnya kan. Kalau kinetika transfer elektronnya lambat, berarti reaksi redoksnya itu tidak pada sistem setimbang, artinya biasanya nanti potensialnya itu potensial I0-nya gitu ya. Jadi tidak berlaku persamaan Nernst. Jadi biasanya nanti potensialnya atau I0 itu sama dengan potensial reduksi katoda dikurangi potensial reduksi anoda biasanya. Kalau secara ini ya. Kemudian kan tadi ya bahwa di voltametri ini memang nanti sumbu Y-nya itu adalah arus. Nah, arus itu juga nanti ada arus Faraday, ada arus non Faraday, dan ada arus residu. Nah, arus Faraday itu hasil reaksi redoks pada permukaan elektroda. Nah, memang nanti yang ada atau muncul nanti di voltamogram itu adalah arus Faraday ya, hasil reaksi redoks pada permukaan elektroda. Kemudian arus non Faraday bukan hasil reaksi redoks pada permukaan elektroda, arus residu arus yang ada meski tidak ada analit. Nah, tapi memang nanti yang ada di sumbu Y itu adalah arusnya arus Faraday ya, arus Faraday. Ini nanti dibagi-bagi ya 5 kelompok untuk membahas terkait dengan teknik voltametri ya. Ada polarigrafi, hidrodinamik voltametri atau voltametri hidrodinamik, ada stripping voltametri atau voltametri stripping, ada cyclic voltametri atau voltametri cyclic, ada juga yang terakhir amperometri. Nah, nanti dikocok aja nanti oleh Sasa ya, dibagi dulu, dikocok 5 kelompok, kemudian nanti dikocok juga untuk pembagian ininya ya, pembagian atau dikocok dulu kalau dikocok kelompok 1, 2, 3, 4, 5
diaduk kelompok 1 ke bagian yang mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana. Kemudian nanti dimasukkan kelompok-kelompoknya. Ya pokoknya itu diatur lah oleh saya, nanti diinfokan ke saya ya terkait dengan ini. Nanti minggu depan berarti teman-teman presentasi terkait dengan masing-masing teknik voltametri ini. Nah, tapi secara offline ya, yang di UIN ya kecuali yang 3 orang itu online, tapi yang sisanya itu adalah offline ya untuk minggu depan. Minggu depan biar cepet keburu waktunya ya berarti harus dari jam 12.40 ya maksudnya. Dari jam 12.40 mudah-mudahan kita tidak telat ya jam 12.40. Jadi dimulai untuk mempresentasikan teknik-teknik voltametri ini. Baik polarigrafi, voltametri hidrodinamik, voltametri stripping, voltametri siklik, dan juga yang terakhir amperometri. Itu presentasi dan dibuatkan PPT-nya ya dari masing-masing penjelasan teknik voltametri ini. Gitu ya. Nanti ini ada ya. Paling saya share juga yang ini, tapi kalau saya share yang ini kan ada sebagian-sebagian. Nah, coba nanti teman-teman kembangkan lagi lebih detailnya ya. Ya sebenarnya secara umum teknik-teknik voltametri ini semuanya prinsipnya sama dengan voltametri yang kemarin kita sudah bahas ya. Prinsipnya sudah sama secara umum ya. Nanti kan pasti dari masing-masing jenis voltametri itu ada yang perbedaannya. Nah itu nanti dijelaskan ya prinsipnya. Kemudian mekanisme kerjanya itu juga nanti dijelaskan. Nah, pada intinya kan untuk menghitung analisis secara kuantitatif, ya tentunya kita harus membuat deret standar ya intinya. Seperti yang saya sudah jelaskan, jadi setiap contoh teman-teman mau menganalisis logam A, B menggunakan spektrofotometer IPP menggunakan AS, pasti teman-teman membuat dulu deret standarnya ya, atau kurva kalibrasinya ya. Nah, sama juga ketika nanti teman-teman menganalisis suatu logam ataupun yang lainnya menggunakan metode voltametri, tetap teman-teman harus membuat kurva kalibrasinya atau deret standarnya gitu untuk nanti menghitung itunya ya, menghitung konsentrasinya, untuk menghitung konsentrasi. Ini menggunakan membuat standar kurva kalibrasi. Yang kedua juga bisa menggunakan metode standar radisi. Mungkin ini sudah jelaskan ya di analitik ya terkait metode kurva kalibrasi, metode standar radisi gitu kan. Oh, nah kemudian memang di voltametri itu jika di dalam analisnya itu mengandung 2 sampel, atau dalam larutan itu mengandung 2 analit, itu nanti bisa dianalisis secara bersamaan. Tentunya jika potensialnya sampai ya pada tahap ini contoh misalkan di sini di dalam larutan ada 2 analit. Nah ini kan ada 2 analit, nah itu bisa langsung dicek secara bersamaan kan, karena kan dengan catatan antara analit 1 dengan analit 2-nya potensialnya itu tidak yang mendekati gitu ya. Kalau ya seperti ini ya agak berjauhan ya itu masih bisa dianalisis. Jadi nanti ketika analit 1 kan ada analit 1, ada analit 2, kemudian potensial kita atur sampai sini. Berarti nanti yang akan menghasilkan puncak itu adalah analit 1 kan. Sedangkan analit 2 dia masih belum terreduksi atau teroksidasi karena potensialnya kita atur hanya seperti ini. Sudah selesai, kemudian nanti ketika potensialnya kita atur segini, berarti dia nanti akan
menghasilkan puncak di potensial yang berbeda. Tidak mungkin potensial analit 2 itu potensialnya ada di puncak analit 1 ya, karena dia memiliki potensial reduksi yang berbeda antara analit 1 dengan analit 2. Jadi nanti pasti akan menghasilkan puncak, kalau ada analitnya 2, puncaknya 2 di daerah potensial yang berbeda. Maka kelebihan dari voltammetri ini kita bisa menganalisis 2 atau lebih analit dalam satu sampel itu. Misalkan dalam satu sampel itu ada, kalau analitnya terkait logam, misalkan ada logam Cu2+, ada logam Pb2+, ada logam Zn2+, maka dalam sampel itu kita bisa langsung analisis 3 analit itu, baik Cu2+, kemudian Pb2+, dan juga Zn2+. Tentunya tadi dengan memberikan potensial yang cukup untuk ketiga analit tersebut, gitu ya. Ini secara perhitungannya nanti bisa dibaca ya. Tapi pada intinya seperti itu ya. Jadi tetap untuk menentukan konsentrasi dari analit itu memang kita harus membuat kurva kalibrasi ya, metode kalibrasi buat dari standar. Itu juga yang kedua bisa dengan menggunakan metode standarisasi juga ya. Sama aja ya. Ya beda ya dengan yang kurva, tapi juga menggunakan metode standarisasi juga untuk menghitung konsentrasi analit gitu ya. Karena kan nanti kita akan hasilnya itu arus kan, nanti kan pasti harus dikonversi ke konsentrasi. Nah, itu harus menggunakan kurva kalibrasi atau menggunakan metode standar adisi gitu ya. Nah, paling itu ya untuk voltammetri. Sekarang saya akan share ini PPT-nya. Meskipun nanti di PPT ini sedikitnya ada penjelasan terkait tadi beberapa teknik voltammetri ya. Bentar. Share screen-nya sudah tidak ada ya, share screen-nya ya? Share screen-nya masih ada atau tidak? Ada, Pak. Oh, ada ya? Oh iya. Desember terakhir ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi paling itu untuk hari ini. Jadi silakan untuk mempersiapkan terkait dengan teknik-teknik voltammetri. Pokoknya hari ini Selasa harus sudah ada ya datanya, pembagian kelompok dan juga pembagian masing-masing kelompok itu akan membahas teknik voltammetri yang mana gitu ya. Kemudian nanti akan saya share PPT-nya, meskipun nanti di PPT ada sedikit penjelasan terkait masing-masing teknik tersebut. Nah, nanti teman-teman dikembangkan lagi ya, dibuatkan lagi PPT-nya di ini lagi ya, di apa namanya, dikembangkan lagi, diperluas lagi. Nah, untuk yang di UIN presentasinya secara offline ya, kecuali yang 3 ya, Orijati, Astri, dan juga Aryas itu hybrid dia, berarti online. Paling untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Tunggu nanti untuk Selasa ya pembagiannya. Ya Selasa ya. Kemudian tadi juga dilihat di grup beberapa, hampir sudah cukup banyak ya yang sudah melis ya, yang sudah ngelis apa namanya, jurnal ya, melis jurnal yang nantinya akan dipresentasikan. Sudah ada 13 ya berarti tinggal berapa orang lagi yang belum, 11 orang lagi ya, 11 orang lagi yang belum, tapi itu nanti ditunggu. Kemudian sambil dicicil untuk dipelajari terkait jurnal yang sudah teman-teman dapatkan.
dipelajari. Nah, kalau misalkan ada beberapa hal yang memang kadang di jurnal tidak lengkap kan ya, tidak lengkap. Nah, nanti ya bisa, oh ada ternyata di jurnal yang, kadang ada jurnal tuh yang memang lanjutan ya. Nah, sebelumnya ada di jurnal A. Nah, boleh menggunakan 2 jurnal gitu, boleh menggunakan 2 jurnal. Dan juga nanti ketika teman-teman membuat PPT juga, boleh menambahkan juga dari materi yang lainnya. Tidak hanya dari jurnal saja gitu, boleh ditambahkan mungkin sedikit terkait mekanisme kerjanya atau prinsipnya menggunakan dari materi, ya itu boleh gitu ya, untuk yang nanti yang di akhir. Ini baru 13 orang yang ngelis ya. Paling itu saja ya. Mohon maaf misalkan kalau ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Semangat untuk minggu depan mempersiapkan presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.